Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Ya, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan melanjutkan materi. Kali ini kita akan belajar tentang mengurutkan pecahan. Nah, mengurutkan pecahan yang berpenyebut sama adalah sama halnya dengan mengurutkan pembilang-pembilangnya. Jadi kalian masih ingat kalau yang di atas disebut pembilang, yang di bawah disebut dengan penyebut. Sekarang di sini ada contoh, urutkan pecahan-pecahan 3/6, 5/6, 4/6, 1/6, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, kita lihat dulu pembilangnya apakah sudah sama atau belum. Maksud dulu kita lihat dulu penyebutnya apakah sudah sama atau belum. Nah, ini yang disebut dengan penyebut. Penyebutnya sama-sama berpenyebut angka 6. Nah, karena penyebutnya sudah sama, maka kita langsung perhatikan ke pembilangnya. Di sini pembilangnya ada angka 3, 5, 4, dan 1. Sekarang kita lihat yang mana, karena di soalnya kita diminta mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, dari angka 3, 5, 4, dan 1, angka yang terkecil adalah angka 1 terlebih dahulu, setelah itu angka 3, angka 4, lalu angka 5. Jadi urutannya adalah 1/6, 3/6, 4/6, dan terakhir 5/6. Itu salah satu contoh mengurutkan pecahan-pecahan berpenyebut sama. Ya, sekarang Bu Guru akan mencontohkan lagi contoh kedua. Soalnya di sini ada 3/9, 12/9, 15/9, dan 6/9. Nah, di sini Bu Guru minta urutkan mulai dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, sekarang kita langkah pertama, perhatikan penyebutnya. Nah, di sini penyebutnya yang di bagian bawah ya, penyebutnya di sini sama-sama 9. Karena penyebutnya sudah sama 9, kita masuk ke langkah kedua, yaitu kita perhatikan pembilangnya. Nah, pembilangnya di sini ada angka 3, 12, 15, dan 6. Kita tulis 3, 12, 15, dan 6. Sekarang kita lihat di sini, kita kembali ke soalnya, mulai dari yang terbesar. Dari keempat angka ini yang terbesar nilainya adalah 15. Setelah itu 12, setelah itu yang lebih kecil lagi dari 12 ada 6, dan terakhir angka 3. Jadi urutannya adalah 15 dulu ya. 15 ingat tadi penyebutnya angka 9, jadi 15/9. Setelah itu tadi 12/9. Setelah 12, 6/9, dan 3/9. Nah, ini jawabannya. Sampai di sini. Baik, selanjutnya kita masuk ke poin keempat, yaitu pecahan sederhana. Nah, menyederhanakan suatu pecahan ini kita dapat lakukan dengan cara kita ini membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Ingat ya, membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Nah, ini kita lakukan sampai pembilang dan penyebutnya ini tidak mempunyai faktor persekutuan lagi kecuali bilangan 1. Nah, sekarang perhatikan contoh berikut. Sederhanakan pecahan di bawah ini.
12 per 18. 12 per 18. Di sini jawab 12 per 18 sama dengan, kita lihat 12 dan 18 ini sama-sama bisa dibagi dengan angka berapa? Ya betul, sama-sama bisa dibagi dengan angka 6. Jadi pembilang dibagi angka 6, penyebut juga dibagi dengan angka 6. Jadi 12 dibagi 6 sama dengan 2 per 18 dibagi 6 sama dengan 3. Nah, jadi 12 per 18 itu pecahan sederhananya adalah 2 per 3. Ya, sekarang kita masuk ke contoh kedua. Di sini ada soal 24 per 30. Nah, untuk lebih mudah, kita bagi dulu dengan angka 2. Jadi 24 kita bagi dengan angka 2, 30 kita bagi dengan angka 2. Kalau tidak bisa, kalau tidak ada jawabannya, maka kita bagi lagi dengan angka 3. Selanjutnya bagi dengan angka 4 kalau tidak bisa dengan angka 3, dan seterusnya. Jadi kita mulai dulu, kita bagi 24, kita bagi dengan angka 2, 30 juga kita bagi dengan angka 2. 24 dibagi 2, perhatikan ya, 2 dibagi 2 sama dengan 1, 1 dikali 2, 2, kita kurangi, kita turunkan angka 4 nya. Sekarang 2 dikali berapa yang hasilnya sama dengan 4? Ya, 2 dikali 2, tulis 2 di atas ini. 2 dikali 2 sama dengan 4, kita kurangi 0. Nah, karena hasilnya sudah 0, berarti jawabannya adalah 12. Jadi angka 24 ini bisa dibagi dengan angka 2, hasilnya 12. Selanjutnya 30 kita bagi dengan angka 2 juga. 2 dikali berapa sama dengan hasilnya 3 atau kurang dari 3. Misalnya 2 kali 1 2, 2 kali 2 4, 4 lebih dari angka 3, jadi kita ambil yang di bawahnya. Jadi 2 kali 1 sama dengan 2, kita kurang, 3 dikurang 2 sama dengan 1, 0 nya turun. 2 dikali berapa yang hasilnya 10? Ya, 2 dikali 5, 5 dikali 2 sama dengan 10, dikurangi 10 dikurang 10 hasilnya 0. Jadi 30 dibagi 2 hasilnya sama dengan 15. Nah, jadi bisa ya, 30 dibagi 2 hasilnya 15. Selanjutnya kita masuk ke soal yang tadi. Jadi 24 kita bagi dengan angka 2, 30 juga dibagi dengan angka 2. 24 dibagi 2 sama dengan 12. Jangan lupa tulis per 30 bagi 2 sama dengan tadi 15. Nah, karena ini angkanya masih besar dan kita perhatikan lagi, 12 dan 15 sama-sama bisa dibagi berapa? Di sini 12 bisa dibagi dengan angka 12 dibagi dengan 3, 15 juga bisa dibagi dengan angka 3. 12 dibagi 3 hasilnya sama dengan 4, karena 4 kali 3 sama dengan 12. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Ya, jangan lupa pernya. Jadi jawabannya adalah 4 per 5. Ini contoh yang kedua. Ya, jenis-jenis pecahan yang pertama yaitu pecahan biasa. Nah, pecahan biasa ini yaitu pecahan yang terdiri atas pembilang dan penyebut. Contohnya bisa 1 per 4, 1 per 3, 5 per 6, 12 per 15, dan seterusnya. Nah, pecahan yang seperti ini dinamakan dengan pecahan biasa. Selanjutnya kita masuk ke jenis pecahan yang kedua, yaitu pecahan campuran. Nah, pecahan campuran ini adalah pecahan yang terdiri atas bilangan bulat
dan pecahan biasa yang paling sederhana. Bilangan bulat ini contohnya 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, itu bilangan bulat. Jadi pecahan campuran ini dia terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Tadi pecahan biasa kita sudah belajar kalau pecahan biasa adalah yang ada pembilang dan penyebutnya, yaitu angka 1/2, 2/4, 4/6 dan seterusnya. Contohnya seperti ini, 1/2. Ini dibaca 1/2. Sedangkan yang kedua ini dibaca 3/2/5. Dan yang ini dibaca 2/5/7. Ini yang disebut dengan pecahan campuran. Nah, di sini ada keterangannya. 2 ini merupakan bilangan bulat, sedangkan 5/7 merupakan pecahan sederhananya atau pecahan biasanya. Nah, ini kalau digabung maka menghasilkan pecahan campuran. Nah, dalam pecahan campuran ini kita dapat mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, maupun sebaliknya mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, pertama kita belajar dulu bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Di sini ada dua contoh. Contoh yang pertama yaitu 3/2 sama dengan titik-titik. Nah, ini jawabannya. 3/2 itu sama artinya dengan 3 dibagi 2. Nah, 3 dibagi 2 ini sama dengan 1. 1 bersisa 1. Jadi 3/2 sama dengan 1/2. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua yaitu 8/7. 8/7 tadi artinya adalah 8 dibagi 7. Nah, di sini kita pakai bersusun panjang ya. Jadi 8 kita bagi dengan angka 7. Sekarang perhatikan 7 dikali berapa yang hasilnya 8 atau mendekati 8. Ini Bu Guru tuliskan perkalian 7-nya ya. Ya, ini adalah perkalian 7. Bu Guru hanya tulis perkalian 7 sampai 7 kali 5 saja. Sekarang dilihat di sini, 7 dikali berapa yang hasilnya 8. Sekarang kita lihat 7 kali berapa yang hasilnya 8. Yang hasilnya ini hasilnya itu yang sama dengan ini hasilnya. Yang sama dengan 8 ada tidak? Setelah kita lihat ternyata tidak ada yang sama dengan 8. Nah, kalau tidak ada yang sama dengan 8, kita lihat yang hasilnya di bawah angka 8. Di bawah angka 8 itu bisa angka 7, bisa angka 6, bisa angka 5, 4, 3, 2, 1. Nah, itu ya. Di bawah angka 8 berapa? 7. Di sini ada tidak yang hasilnya 7? Ada ternyata di sini. Jadi 7 dikali berapa yang hasilnya di bawah angka 8, yaitu 7 ini. 7 dikali 1. Nah, 1 ini kita masukkan di atas ini ya. Jadi 7 dikali 1. Sekarang kita kalikan 7 dikali 1 tadi hasilnya berapa? 7. 7 dikali 1 sama dengan 7. Tulis di sini 7. Terus kita kurangi. 8 dikurang 7 sama dengan 1. Jadi 8 ini tadi 8 dibagi 7 itu sama dengan 1. Sisanya ini namanya sisa. Jadi dari hasil pembagian ini sisanya yang kita sudah kurangi ini sisanya 1. Jadi 1 bersisa 1. Maka 8/7 ini sama dengan 1 ini tadi hasilnya. Sisanya berapa tadi? 1.
per berapa di sini? Per 7. Nah, ini hasilnya tadi. 1 ini hasil pembagiannya tadi. Terus 1 yang di atas ini itu sisanya. Yang di bawah ini penyebutnya tadi, yaitu 7. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk di mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Contoh, ubahlah pecahan campuran berikut menjadi pecahan biasa. Ini pecahan campurannya dibaca 4/3/11. Nah, jawabnya di sini ada 2 langkah. Langkah yang pertama, kita kalikan dulu bilangan bulatnya dengan penyebut. Bilangan bulatnya itu, ingat, bilangan bulatnya ini yang sendiri, yang ada pernya. Bilangan bulat ini angka 4, kita kalikan dengan angka 11. Nah, 11 dikali 4 sama dengan 44. Ingat, ini langkah pertamanya. Kalikan dulu bilangan bulat dengan penyebut. 11 dikali 4 sama dengan 44. Selanjutnya, langkah kedua, hasil kali tadi kita jumlahkan dengan pembilangnya. Pembilangnya itu yang di atas ini. Ingat, di atas pembilang, di bawah penyebut. Jadi hasil tadi 44 kita tambah dengan angka 3. 44 ditambah 3 sama dengan 47. Jadi pecahan campuran 4/3/11 yaitu sama dengan 47. Ini 47/11. Jadi penyebutnya ini harus sama. Penyebutnya ini ngikut saja, jadi 11. 47/11. Nah, ini contoh yang kedua. Bu Guru kasih simple. Jadi tadi langkah pertama kita kalikan dulu. Soalnya adalah 1/5/8. Jadi pecahan campuran ini dibaca 1/5/8. Oke. Setelah itu, tadi langkah pertama kita kalikan dulu bilangan bulatnya dengan penyebut. Jadi lihat ya. Jadi yang di bawah dikali dulu dengan sini. Ini dikali. Setelah dikali, nanti hasilnya ditambah dengan ini. Ditambah. Nah, itu caranya ya. Cara lebih ringkasnya. Jadi 8 dikali 1 sama dengan di sini tulis 8 dikali 1 tambah 5. Kita tulis ini ya. Jadi 8 dikali 1 ditambah 5 per berapa tadi penyebutnya? Ini tetap ngikut ya. Per 8. Jadi 8 dikali 1 sama dengan 8. Ini dikerjakan duluan ya perkaliannya. 8 kali 1 8 ditambah 5/8. 8 ditambah 5 sama dengan 13. 13/8 nya tetap 8. Jadi jawabannya adalah 13/8. Ya, itu tadi contoh kedua, cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, oke. Jadi cukup itu saja. Nanti untuk pecahan desimal dan selanjutnya akan kita pelajari lagi di pertemuan selanjutnya. Sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.